Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah. Sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Ingin gitu menyelesaikan semua kegiatan kita, tapi di sisi lain nggak selesai gitu, diartikan kayak sia-sia gitu ya, kita punya rencana tapi rencananya itu nggak berhasil gitu. Misalnya apa sih? Misalnya contoh ya, contoh di bulan Ramadan kita mau menghatamkan Al-Quran ya, dari juz 1 sampai juz 30 kita hatamkan selama kurang lebih 30 hari. Apakah bisa? Sebenarnya bisa kalau kita mau istiqomah, kita mau konsisten untuk tilawah Al-Quran. Contohnya satu hari itu satu juz. Nah, jadi setiap hari kita ya diusahakan ya, diistiqomahkan untuk membaca tilawatil Al-Quran. Karena apa? Karena orang yang istiqomah itu akan pahalanya akan lebih baik gitu daripada orang yang nggak istiqomah. Misalnya hari ini kita baca Al-Quran, tapi keesokan harinya kita nggak baca Al-Quran. Terus lusa kita baca, esoknya lagi nggak baca. Jadi kayak seakan-akan nggak istiqomah, baca enggak gitu ya. Nah itu kan yang tidak disukai oleh Allah. Nah memang ya Allah itu menyukai amalan yang sedikit, yang penting istiqomah gitu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa teman-teman, menentukan target itu penting ya, bukan serta-merta kita punya rencana aja tapi nggak ada actionnya. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita bisa tamat Al-Quran, maksudnya hatam Al-Quran itu 30 juz dalam 30 hari, kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Nah, makanya biasakan ya, misalnya setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran 2 lembar, sholat zuhur gitu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kita konsisten aja baca 2 lembar gitu, sehingga dalam seharian itu kita bisa membaca 1 juz. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Karena Allah itu menilai kita dari keistiqomahan kita. Bukan, sebenarnya Allah tuh bukan menilai kita dari berapa banyak kita membaca Al-Quran. Tidak, tapi bagaimana keistiqomahan kita dalam baca Al-Quran. Makanya penting untuk istiqomah. Nah, kemudian selain baca Al-Quran, maka kita membuat list to the list ya. Apa saja sih yang mau kita lakukan selama di bulan Ramadan? Contohnya, kita mau meningkatkan lagi nih ibadah kita. Makanya kita harus ditingkatkan lagi gitu ya. Bukan serta-merta bahwa sebelum Ramadan kita ibadahnya biasa-biasa aja. Terus setelah Ramadan kita nggak mau ditingkatkan gitu ya. Justru kita banyak tidurnya. Boleh kita tidur di bulan Ramadan, tapi sebaiknya jangan terlalu lama ya tidurnya ya. Ya bisa 1 atau 2 jam ya. Mungkin paling lama bisa 3 jam, tapi jangan sampai dari pagi, dari setelah subuh ya, sampai sore menjelang maghrib kita tidur. Astagfirullah, jangan seperti itu ya. Jadi seakan-akan puasa itu hanya untuk tidur ya, tapi kita bisa meminimalisir nih, kita bisa membagi-bagi waktu kapan untuk tidur di bulan Ramadan, kapan untuk mengerjakan aktivitas, kapan untuk tilawah, kapan untuk zikir, atau kapan untuk kita membuat membuat video dakwah lah ya. Biasanya kan orang-orang tuh di bulan Ramadan tuh lebih produktif untuk membuat konten-konten dakwah, Masya Allah. Dan ini sebenarnya rekomendasi ya dari aku gitu buat teman-teman, daripada kita menyibukkan diri untuk scroll media sosial di bulan Ramadan atau nonton-nonton film yang memang gak berfaedah, ya lebih baik kita buat konten nih, ya minimal kontennya 1 menit lah ya gitu ya. Biasanya kan konten-konten yang biasanya kita bisa upload di Instagram Reels, Instagram atau di TikTok itu kan video-video yang durasinya pendek. Nah, kita usahakanlah kita membuat konten-konten dakwah, karena konten dakwah itu kan adalah kebaikan. Nah, apabila kita menyeru kepada kebaikan, kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada diri kita sendiri. Apabila kita menonton ya konten-konten yang buruk contohnya, atau konten-konten yang mohon maaf yang jorok, misalnya konten yang memang nggak berfaedah lah gitu ya, maka ya akan menjadi diri kita yang nggak baik gitu. Makanya dari itu biasanya ya menjelang berbuka puasa kita itu suka kan melihat konten-konten dakwah gitu. Nah makanya
kita nggak hanya jadi penonton aja ya teman-teman, tapi kita menjadi pemain. Pemainnya itu kita membuat konten semenarik mungkin, seindah mungkin supaya dilirik oleh banyak orang. Nah ini sebenarnya rekomendasi juga ya buat teman-teman. Jadi usahakan ya kalau memang teman-teman nggak mau menampilkan wajahnya, menampilkan dirinya mungkin karena malu atau karena belum pede, teman-teman bisa membuat konten dari podcast. Karena kalau podcast yang kayak aku nih, aku buat Masya Allah, itu hanya dari suara aja ya, dari suara aja dan nggak melihat wajah gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum pede gitu ya, atau malu banget nih mau nampilin wajahnya, ya nggak apa-apa, kita buat video durasi 1 menit untuk suara atau untuk podcast saja. Tapi kalau bisa, kalau memang teman-teman mau bercerita, mau menyampaikan pendapat, bisa lewat video yang durasi lebih dari 1 menit. Nah, itu sih yang sebenarnya kayaknya harus diperdalam lagi nih ilmu kita. Nah, mengasah lagi. Kemudian jangan lupa kita membaca buku. Kenapa sih di bulan Ramadan ini kita harus baca buku? Bukan harus lagi ya, sebenarnya kayak udah kebutuhan aja membaca buku. Karena ketika kita udah bisa baca buku, sebenarnya semua orang bisa baca buku ya. Bahkan anak-anak kecil pun ya bisa baca buku. Maksud aku tuh ketika kita bisa istiqomah gitu ya membaca buku, otomatis ilmu yang ada di dalam buku itu bisa masuk ke dalam otak kita. Nah, otak kita akan menyerap ilmu-ilmu tersebut, dan sayang kalau nggak kita manfaatkan, sayang kalau kita nggak diaplikasikan. Makanya setelah kita baca buku, maka kita aplikasikan, kita buat konten apa yang ada di pikiran kita yang udah kita baca nih. Nah setelah itu kita sebarkan untuk orang-orang. Nah itu kan Masya Allah ya, di bulan Ramadan hanya menyebarkan konten, bahkan membuat konten, pahalanya pasti datang. Dan seperti itu teman-teman. Kayaknya suaraku kayak agak kecepatan ya, karena aku semangat banget loh. Lagi Masya Allah ini buat videonya lagi di bulan Ramadan hari kedua ya. Entah nanti ini uploadnya di hari berapa, tapi masih awal-awal Ramadan. Jadi kayak masih semangat. Tidak hanya awal-awal Ramadan aja ya semangatnya, mau pertengahan Ramadan atau bahkan akhir Ramadan kita harus semangat. Karena Ramadan ini nggak datang dengan cepat ya, karena setahun sekali hanya ada Ramadan. Jadi usahakan ya kita membuat diri kita nih harus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita pun nggak pernah tahu ya ke depannya, tahun berikutnya, tahun nanti nih, apakah kita bisa menyambut bulan Ramadan lagi ataukah tidak. Karena kita nggak pernah tahu nih usia kita itu sampai kapan ya. Kemudian kita sehat atau tidak, karena memang nggak pernah tahu kita. Maka dari itu, mumpung ya selagi kita masih sehat di Ramadan ini, maka manfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu. Bukan serta-merta kita malah membiarkan kesehatan kita malah tidur terus gitu dari pagi sampai malam gitu ya, sampai menjelang puasa gitu. Tapi harus ada perjuangan sebenarnya, perjuangan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Itu teman-teman. Semoga video yang cepat ini bermanfaat. Semoga teman-teman semangat ya untuk puasanya, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian kata-kata, karena aku masih belajar, masih butuh ilmu. Dan teman-teman silahkan di-share ya podcastnya. Oke, aku pamit dulu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.